Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jakarta. Bersama saya Yola Duyanti di Kebon Sirih Podcast, yang mana dalam program Kata Wakil Kita episode ke-10. Nah, warga Jakarta, di episode 10 ini kita bertemakan terkait kebut penanganan banjir Jakarta. Karena seperti yang kita ketahui warga Jakarta, bahwa memasuki akhir tahun, ini artinya Indonesia juga memasuki musim penghujan, yang mana baru bulan November saja, ini menurut data dari BPBD pada kemarin ini resmi mencatat lebih dari 57 RT di DKI Jakarta sudah terendam banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga baru saja menyepakati besaran APBD tahun 2024 melalui Badan Anggaran dan juga komisi-komisi ini sebesar 81,7 triliun. Tentunya banyak program yang juga diprogramkan untuk tahun depan ini, yang mana salah satunya yang menjadi prioritas ini adalah terkait penanganan banjir. Bahkan anggaran yang sudah disiapkan juga cukup besar nih, sebesar 2,85 triliun atau setara dengan 4% dari total belanja daerah tahun 2024 yang mana sebesar 72,5 triliun rupiah. Nah, warga Jakarta, anggaran penanganan banjir juga dialokasikan sebagian besar untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 km yang mana ini merupakan lanjutan dari 16 km yang telah dikerjakan oleh Pemprov DKI sejak tahun 2013 lalu dan sempat terhenti akibat sulitnya pembebasan lahan di bibir sungai. Tentunya dalam pembahasan penanganan banjir di DKI Jakarta saya tidak sendiri nih, karena kali ini saya ditemani oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yakni Bapak Hardianto Kenneth. Kita sapa terlebih dahulu nih warga Jakarta. Halo Pak Kenneth. Halo, Bagaimana nih Pak Kenneth kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan kabar baik. Gimana Mbak Yola? Alhamdulillah Pak Kenneth saya baik. Pak Kenneth ini sebelumnya nih kita warga Jakarta mau tahu dong kesibukan Pak Kenneth nih memasuki akhir tahun seperti apa sih Pak Kenneth? Oh iya, kita kan semua tahu ya, akhir tahun ini kan sudah masuk ke musim penghujan. Kita sebelumnya kan sudah melewati musim kemarau kan. Nah, tugas kita sebagai dewan ya harus memaksimalkan pengawasan kita. Jadi pengawasan saya sebagai dewan ini harus kita maksimalkan, harus sering-sering turun ke bawah, kita cek infrastruktur apa yang kita punya, apakah sudah dioperasikan secara maksimal. Terutama kalau terkait banjir ini kan mitra saya kan Dinas Sumber Daya Air dan lingkungan hidup dan kebersihan. Jadi kalau SDA ini kan dia punya infrastruktur rumah pompa, terus kemudian dia punya sungai, waduk, embung, ya itu harus dimaksimalin. Nah, rumah pompa ini operatornya harus kita ingatkan supaya harus standby, terutama musim hujan, apalagi tengah malam ya, saat orang istirahat, orang tidur, mereka harus benar-benar fokus dan serius dalam mengoperasikan dan menyalakan pompa. Karena kalau yang kita takutkan nih air-air kiriman dari Bogor dan yang lain-lain ini kan tengah malam datang ini dalam hitungan detik, kalau kita nggak siap bisa berbahaya. Terus kemudian waduk embung ya terkait kegiatan-kegiatan rutin pengerukan lumpur. Kan kemarin saya juga lihat sedimen lumpur di waduk embung sungai saluran air ini sudah lumayan tinggi. Jadi harus dikeruk, jadi di maintenance supaya pada saat hujan ini turun bisa menampung air hujan secara maksimal. Baik Pak Kenneth, ini sebelumnya saya mau tanya nih dan juga warga Jakarta tentunya mau tahu nih Pak Kenneth, selama kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Komisi D di DPRD DKI Jakarta nih Pak Kenneth, bagaimana sih pandangan Pak Kenneth sebagai anggota Komisi D ini terkait banjir yang memang terjadi di DKI Jakarta Pak Kenneth? Kalau menurut pandangan saya yang saya temukan masalah kan di lapangan ya, kita harus sering-sering turun. Kalau saya lihat nih harus ada kerjasama yang revolusioner. Pemerintah ini juga harus memberikan suatu himbauan yang tegas. Pengawasan terhadap permasalahan ini juga harus benar-benar serius gitu. Contoh kayak kita masih sering temukan ya banyak bangunan-bangunan yang dibangun di pinggiran saluran, itu kan menyusahkan gitu loh. Dalam satu sisi kita nggak berani ambil tindakan tegas gitu loh. Kemudian kurangnya saluran air. Nah, kadang kita lihat tipe orang dia lebih seneng melakukan kebijakan yang makro.
Makro dalam artian ya peresmian-peresmian yang wah lah. Tapi dia nggak perhatikan secara mikro. Mikro itu saluran air yang di pemukiman padat. Itu banyak pemukiman padat di Jakarta itu yang belum punya saluran air. Nah, pada saat hujan turun nih, air ini nggak tahu kemana kan. Kira numpuk dia jadi lautan lah gitu loh. Baik, Pak Kenneth tadi sempat menyinggung terkait belum berani untuk mengambil tindakan tegas kepada masyarakat nih Pak Kenneth. Lantas bagaimana ke depannya, apakah nantinya akan ada sosialisasi ataukah edukasi yang diberikan begitu kepada masyarakat di DKI Jakarta, Pak? Gini, kalau kita mau bicara tarik ke belakang ya, ini pembangunan Jakarta ini udah amburadul. Cuman kan kita nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau kita mau benar-benar kerja pakai kacamata kuda, saklek, kita pasti bakal banyak gusur rumah orang. Nah, kita sebagai pemerintah, saya kan bagian dari pemerintah DKI juga, kita harus memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai pamong. Jadi anak kita ini kalau memang salah, karena kan Jakarta ini kota plural ya, semua pendatang datang ke Jakarta. Mereka niatan ke Jakarta ini merubah nasib. Tapi mereka tidak memahami aturan main yang ada di Jakarta ini. Ya kita sebagai orang tua, sebagai pamong yang siap menampung mereka, ya harus memberikan satu aturan main, kasih edukasi ya tugasnya camat dan lurah melalui RT RW. Nah, harus dimaksimalkan juga peran mereka menurut saya. Terus terkait sampah-sampah juga. Nah, saya lihat juga dari dinas LH juga nggak belum maksimal saya lihat. Mereka siapkan tong sampah pilah. Itu kan ada jelasannya ya, sampah organik, non organik dan ini kan. Nah, tapi pada saat pengangkutan digabung lagi. Nah, ini maunya gimana gitu loh. Saya sering kritisi di forum rapat, tapi ya begitu lagi. Saya juga cukup bahagia, cukup senang. Saya lihat di berita Jakarta Barat nggak ada yang banjir. Yang banjir kemarin kan Jakarta Timur, Jaksel kan, nah Jakarta Barat nggak banjir. Nah, berarti kan berhasil kerja keras saya gitu loh. Nah, mungkin juga nggak sama saya ya. Mungkin teman-teman yang di Dapil Jakarta Barat juga ada yang bekerja kan. Tapi ya minimal saya tahu apa yang saya lakuin ya lumayan membawa dampak lah ke masyarakat, paling gitu sih. Baik, makanya tadi sudah menyampaikan pendapatnya terkait banjir di DKI Jakarta nih Pak. Sekarang kita mau tahu dong Pak, bagaimana Bapak menanggapi alokasi sebesar 2,8 triliun, 2,8 triliun ya. Atau setara 4% dari total belanja daerah untuk penanganan banjir yang sebelumnya sudah disepakati oleh DPRD DKI Jakarta di tahun 2024 mendatang. Ya itu saya rasa itu merupakan suatu wujud bentuk rasa serius kita ya dalam penanganan banjir ya. Karena kita tahu dampak banjir ini cukup luar biasa. Ya bisa mempengaruhi sektor ekonomi, kemacetan dan lain-lain kan ya. Jadi semua sendi kehidupan ini sangat berpengaruh sih. Jadi saya rasa dengan komitmen kita menyetujui angka segitu ya, itu salah satu wujud bentuk keseriusan kita sih dalam penanganan banjir, paling itu aja. Baik, Pak, apa saja sih sebenarnya program yang sudah diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air untuk penanganan banjir Jakarta tahun 2024 mendatang, Pak? Ya lebih ke penanganan yang ini kayak pemasangan seat pile kan masih banyak nih, karena saya sempat ngomong juga di forum. Saya lihat banyak pinggiran-pinggiran kali ini belum di seat pile, belum pasang seat pile. Jadi pada saat kiriman airnya naik, itu kan kemana-mana tuh. Dan kita tahu rata-rata orang yang di pinggiran kali ini, di pinggiran kali ini banyak penduduk pasti kan, banyak pemukiman padat juga. Nah itu berdampak sekali. Nah ya kita bangun seat pile dan pembangunan ini waduk dan embung gitu. Paling anggaran itu aja ya, lebih yang lain ya anggaran rutin lah ya, kayak di tiap sudin itu ada anggaran pembangunan, anggaran pemeliharaan ya biasa, rutinitas. Jadi kita lebih ke pembangunan waduk, embung gitu-gitu kayak gitu, sama pemasangan seat pile, sama bangun got segala macam, paling gitu aja sih. Dan juga pembangunan waduk tadi. Pembangunan waduk tadi itu menjadi urgensi yang harus dilakukan di tahun 2024 nih Pak. Ya sebenarnya dari tahun kemarin karena kan efisiensi. Jadi tahun ini kita ada sedikit anggaran yang kita dorong supaya bisa dilaksanakan karena itu cukup berpengaruh. Itu kan menjadi penampungan air juga lumayan. Jadi bisa sedikit mengurangi lah, 40% lah mengurangi. Kalau memang dari ahli ya, saya kan juga sering sharing sama teman-teman yang ahli. Ya kalau memang kita fokus
lakukan itu ya bisa minimal ngurangin 40% Baik. banjir Jakarta. Baik. Makanya tadi juga sudah menyampaikan program-program apa yang nanti akan dilakukan di 2024. Lantas apa nih Pak pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program dan juga seluruh kegiatan penanganan banjir ini sesuai atau berjalan sesuai rencana nih Pak? Pada prinsipnya kan nanti kan mereka punya program prioritas. Ya kita lihat mereka laksanakan apa enggak gitu loh. Nanti kalau memang nggak ada, misalnya ada isu, kan teman-teman media kan juga pasti bantu untuk controlling. Kalau emang ada isu bisa kita panggil untuk pendalaman. Kita tanya anggaran begini gimana. Terus kita juga ada evaluasi biasanya. Dampaknya kalau memang dia udah berani bikin rencana kerja pembangunan begitu, emang sesuai dengan kebutuhan, tapi ada istilahnya tidak terlaksana dengan baik ya, nggak berjalan 100% ya bisa tahun depan akan berdampak buat anggaran dia juga. Kita akan kurangin juga pasti anggaran. Baik, Bapak tadi sudah menjelaskan pengawasan yang akan dilakukan DPRD nih Pak ya. Salah satu program prioritas normalisasi sungai ini menjadi program prioritas yang akan dilakukan di 2024 Pak. Tanggapan Bapak terkait dilanjutkannya lagi normalisasi Sungai Ciliwung yang memang sempat terhenti kemarin bagaimana Pak? Ya kita mendukung karena kan memang sungai-sungai ini kan kita pada intinya kan secara alam kan udah mengecil tuh. Memang ya harus ada perluasan ya, harus ada normalisasi. Itu kan meluaskan lebar sungai. Jadi lebar 30 meter kan. Ya kelanjutannya kan masih ada 17 meter lagi ya, 17 meteran ya. Ya kita dukung aja sih. Ya memang sama kita berkolaborasi, kita support sih. Memang itu juga salah satu senjata juga sih. Itu benar-benar ampuh lah buat penanganan banjir sih. Oke. Pak Kenneth, ini apa sih sebenarnya dorongan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Pemprov, khususnya Dinas Sumber Daya Air untuk mengoptimalkan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung? Karena seperti yang kita ketahui nih Pak Kenneth, seringkali pengerukannya dilakukan di waktu-waktu yang mepet. Justru karena memang sebenarnya pengerukan itu idealnya dilakukan pada saat jauh-jauh hari. Musim kemarau. Bagaimana Pak? Ya itulah permasalahan. Makanya kadang orang bilang saya galak. Sebenarnya saya nggak galak gitu loh. Saya hanya justru saya menolong mereka. Jangan pada saat udah kepepet begini, kita lantas gara-gara kita anggap enteng, masih kemarau, ntar aja kita kerjain. Nah, terus pada saat tiba-tiba hujan gede, banjir, kita semua kaget. Kayak orang baru bangun dari tidur. Jadi gagap-gagap kan. Ya biasanya kayak gitu akan nggak bagus lah kerjanya. Makanya saya sering ngetin jauh-jauh hari dikeruk. Itu kan rutinitas. Kita kan ada kasih anggaran pemeliharaan, pakai aja anggaran pemeliharaan, jangan malah pakai buat yang lain-lain. Kadang-kadang SDM juga berpengaruh, Mbak. Ya kita support lah, pada prinsipnya kalau memang baik buat masyarakat, ya kita selalu support. Jadi nggak juga pengawasan ini dalam artian kita mencari kesalahan mitra kita, enggak. Pada prinsipnya kalau memang baik, kita support. Tapi kalau memang dia ada salah-salah ya kita ingetin. Karena kita dewan ini kan kita lebih paham di lapangan. Kita dipilih sama rakyat, kita bikin reses, orang minta apa? Pada prinsipnya kan program-program Pemprov ini kan harus yang sesuai dengan kemauan masyarakat. Karena kita sifatnya kan pelayanan. Ya masyarakat maunya apa, ya kita siapin, kita kasih. Tapi harus dikolaborasi, harus dibuat kajian sesuai dengan aturan kan gitu. Paling itu aja sih. Menurut saya sih simpel-simpel aja lah. Emang harus nawaitunya harus ada juga sih. Kalau nawaitunya nggak ada ya begitu lagi. Pak Kenneth, ini untuk tahun 2024 mendatang, Sumber Daya Air menganggarkan pembebasan lahan program normalisasi Sungai Ciliwung sebesar 138 miliar rupiah. Bagaimana cara mengoptimalkannya atau bagaimana adakah solusi untuk masyarakat yang memang tidak mau melakukan pembebasan lahan nih Pak? Jadi menurut saya gini, Mbak Yola, ya kita harus melihat juga permasalahan di lapangan ini ya. Kalau masyarakat ini kalau dia nggak mau direlokasi, nggak mau dipindahkan, ya kita harus kita sebagai pemerintah ini kan saya udah bilang kan, kita harus menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai pamong lah. Kita datang, kita jelasin, kita berikan suatu pemahaman, buka pikiran mereka. Nah, ini kan sering banjir di sini. Kita mau mau bebasin lahan nih, kita mau ada pembangunan di sini. Kamu bertahan di sini tuh juga nggak ada gunanya. Kita harus relokasi. Nah, kemudian terkait kerohiman, angka nih penggantian rugi.
Cocok nggak? Ya kalau memang dia punya alas hak yang jelas, ya sesuai dengan NJOP aja. Mungkin ada apres, ada ini ya. Nanti yang penting ya harus dipastikan masyarakat yang akan direlokasi ini menerima haknya dengan adil. Supaya ke depannya tidak menimbulkan masalah. Nah, kemudian juga harus sesuai dengan aturan supaya tidak jadi masalah hukum. Paling itu aja sih, kita pastikan semua berjalan dengan baik sesuai aturan. Paling tugas kita sebagai dewan ya itu aja. Gitu paling. Baik, Pak Kenneth, ini apabila normalisasi Sungai Ciliwung, pembuatan waduk, embung, serta program yang diajukan Dinas SDA berjalan dengan lancar, seberapa optimis atau berapa yakinkah dapat menurunkan berapa persen titik banjir di Jakarta nih Pak? Ya tadi saya bilang 40%-an, itu global. Jadi terkait bikin skala makro, skala mikro, itu 40%. Jadi harus berkesinambungan. Pembangunan ini harus maraton, harus berjalan terus. Ya kita optimis boleh, cuma kan tidak boleh optimis yang kebablasan juga. Nanti ujung-ujungnya yang kita sampaikan nggak sesuai dengan kenyataan kan. Toh banjir-banjir juga kan, kita kan juga nggak baik juga. Pak Kenneth tadi juga sudah menyampaikan beberapa program dan juga urgensi yang akan dilakukan di tahun 2024 terkait penanganan banjir di DKI Jakarta. Nah, selain program pemerintah Pak, adakah himbauan untuk warga Jakarta ikut berpartisipasi dalam penanganan banjir? Ya, himbauan saya untuk masyarakat Jakarta supaya Jakarta ini bebas banjir, saya cuman minta tolong supaya masyarakat jangan buang sampah sembarangan, punya kesadaran, bantu kita buang sampah pada tempatnya, jangan buang ke saluran air, kali dan yang lain-lain. Kemudian juga jangan bangun bangunan di atas saluran air, atau memang ada saluran air di wilayahnya, di komplek perumahannya, jangan dimatikan. Karena saluran air itu berfungsi untuk menampung air hujan atau air banjir atau air kiriman dari Bogor dan sebagainya. Kemudian juga kurangi pemakaian air tanah, karena air tanah ini kalau sering dipakai lama-lama kan tanah kita akan terus menurun. Ya itu juga sangat berdampak juga. Paling itu aja himbauan dari saya. Pak Kenneth tadi sudah menyampaikan imbauan untuk warga DKI Jakarta. Kalau untuk imbauan kepada Dinas Sumber Daya Air untuk optimal nih Pak mengerjakan atau untuk menanggulangi banjir di Jakarta, adakah Pak? Ya saya hanya berharap kepada mitra saya, terutama di Dinas Sumber Daya Air, harus benar-benar serius lah. Harus benar-benar serius, cari sumber daya manusia yang benar-benar mau kerja keras. Kalau cuman istilahnya hanya lip service, jadi nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Orang yang dipakai ini harus sesuai dan mumpuni gitu. Karena semua kebutuhan mereka kita harus support. Beli alat berat, beli pompa, infrastruktur, pemeliharaan, ya kan. Ini terus pembebasan lahan 138 miliar, kita support semua. Ya kita minta juga harus ada nawaitu, keinginan kerja yang benar gitu loh. Jangan main-main lah, karena banjir ini kan sangat berdampak ke semua sendi-sendi kehidupan gitu. Pak Kenneth, ini harapan untuk DKI Jakarta terkait penanggulangan banjir ke depannya seperti apa Pak? Ya harapan saya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan Jakarta udah bebas banjir. Tapi dengan catatan kita semua harus serius. Jadi nggak hanya pemerintah, masyarakat juga harus serius. Jadi jangan menganggap Jakarta ini sebagai kota ini bukan punya kita, ini Jakarta punya kita semua yang harus dijaga gitu. Karena ini bisa menjadi suatu warisan yang baik, yang indah buat anak cucu kita. Baik, Pak Kenneth terima kasih atas waktunya. Tadi juga kita sudah berbincang-bincang terkait bagaimana penanganan dan juga program apa yang akan dilakukan terkait penanganan banjir di DKI Jakarta. Seperti yang tadi sudah Pak Kenneth sampaikan bahwa penanganan banjir di DKI Jakarta ini bukan hanya tanggung jawab bagi pemerintah saja, tapi juga peran masyarakat untuk ikut serta. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kenneth, seperti tidak membuang sampah sembarangan, lalu juga tidak membangun bangunan di pinggir kali atau pinggir sungai ya Pak, agar nantinya DKI Jakarta tentunya menjadi tujuan bersama untuk terbebas dari banjir. Untuk warga DKI Jakarta, jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Yola Duyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.